Oke, 10 Agustus 2026 balik lagi barengan sama Nur Fazli Rehan di sini di channel Nur Fazli Rehan pastinya. Dan hari ini gua ngetek lagi ini di jam 9 malam kurang 10 menit. Dan ya, dari balik gawe langsung ngetek video dulu sebelum nanti mau beres-beres, mandi ataupun yang lain-lainnya. Karena kalau misalnya dinanti-nantiin ngantuk pasti. Ntar kepikiran bingung mau ngomong apa. Nah, kemarin di hari Sabtu sudah berlangsung pertandingan Chelsea melawan AC Milan di Indonesian Super Cup, dan di situ head to head antara dua pelatih yang sedang naik daun. Ada Xabi Alonso di Chelsea dan juga ada Ruben Amorim di AC Milan. Yang sebelumnya dia kan di Manchester United dipecat beberapa bulan gawe gitu ya, jadi freelance, sih, nganggur. Habis itu langsung ditunjuk jadi pelatih AC Milan. Nah, fans Milan pasti seneng banget bisa ketemu pemain-pemain klub kesayangannya, fans Chelsea juga kayak gitu. Cuman hasilnya 3-0 tanpa balas. Wah, ini bakal terngiang-ngiang atau bakal terpatri dalam sejarah ya. Lu inget nggak AC Milan waktu ke Indonesia? Yang mana? Yang waktu itu 94 ada Carlo Ancelotti. Bukan, yang kalah sama Chelsea 3-0. Aduh, emang nih waktu pemutusan Amorim jadi manajer AC Milan tuh gue nggak tahu sih boardnya Milan tuh mempertimbangkan apa gitu ya. Mungkin waktu itu mempertimbangkan MU bawa jadi peringkat 2 sebelum akhirnya dipecat, mungkin gitu ya. Kayaknya sih terakhir kayak gitu tuh Amorim waktu di MU. Atau ya nih, kita harus membawa semangat muda, karena Amorim tuh termasuk pelatih muda waktu di Premier League. Walaupun sekarang pelatih paling muda sepanjang sejarah Premier League itu ada pelatihnya Brighton, Fabian Hazeler. Terus yang kedua adalah pelatih Newcastle yang terbaru. Nah, gitu dia. Karena sekarang tanggal 10 Agustus, nggak berapa lama lagi liga-liga ini bakal start untuk game week pertamanya. Di sini adalah Liga 5 hari lagi, berarti weekend depan itu udah mulai La Liga ya. Kalau nggak salah ada Atletico bakal ngelawan Malaga. Nah, ini masih nggak tahu juga nih. Julian Alvarez bakal tetap stay di Atletico Madrid atau yaudah dia tetap mendesak pengen pergi ke Barca. Nah, itu kita kan nggak tahu ya. Terus untuk Premier League itu ada di tanggal 22 Agustus 2026, which is berarti sekitar 2 minggu lagi. Nah, itu pas banget. Berarti hari Jumat apa Kamis berarti. Bentar. Kalau tanggal 25 itu hari Selasa, 24 hari Senin, 23 hari Minggu, 22 Sabtu. Berarti 22 itu Jumat ya, berarti Jumat nih ya. Terus ada Serie A di tanggal 23-nya di hari Sabtu itu bebarengan sama Ligue 1 Liga Prancis. Nah, ini agak belakangan nih ya. Ada Bundesliga di 28 Agustus 2026, berarti minggu depannya lagi. Karena kalau yang lain-lain ini kan 20 tim, berarti ada 38 match gitu ya. Sedangkan kalau Bundesliga, seingat gue nih ya, kalau gue salah tolong diperbaikin, itu cuma 18 tim. Berarti kan mainnya tuh nggak sampai 36 kayak game weeknya kan. Makanya udah deh, mulainya di paling duluin, selesainya juga paling cepat. Nggak tahu nih buat fans-fans tim gedenya Bundesliga, apakah mengecewakan atau tidak, bilang game weeknya dikit nih gitu kan. Tim gede Bundesliga ada siapa ya? Ada Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Leipzig, Schalke sebenarnya, tapi nggak tahu deh Schalke udah balik ke Bundesliga apa enggak ya gitu ya. Kalau yang naik lawan lagi sih ada Stuttgart, terus ada Wolfsburg. Itu maksudnya tim gede apa mediocre ya, nggak tahu deh, nanti coba kita browsing lagi ya. Terus ada PSG yang akhirnya ngumumin resmi kalau Lucas Digne akhirnya balik lagi ke Paris Saint-Germain setelah 10 tahun merantau, karena dia pergi waktu itu 2016, sekarang balik lagi di 2026. Nah,
biaya yang dikeluarkan PSG sekitar 7 juta euro ke Aston Villa, umurnya 33 tahun, kebangsaan Prancis dan juga berperan sebagai bek kiri. Nah, terus ada juga ini postingan terbarunya Lamine Yamal di Snapchat apa di Instastory ya. Dibilang katanya dia kalau kemana-mana nih pasti orang-orang ujung-ujungnya tahu dia gitu, karena kelasnya emang udah world class gitu ya. Istilahnya world reputation-nya itu udah tinggi gitu, udah kepala 7 mungkin kalau misalnya di Football Manager gitu ya. Jadi dia kalau mau pergi-pergi pakai hoodie yang ditutup banget. Nah itu dia bilang katanya kayak gitu tuh di Instastory-nya ya, bener-bener kayak artis-artis lah kalau ke mall ya. Terus ada berita dari wonderkid-nya Real Madrid, dibilang katanya Endrick mempertimbangkan untuk meninggalkan Real Madrid, dan Premier League kayaknya bakal jadi destinasi favoritnya si Endrick nih. Ada Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Spurs, bahkan Aston Villa sama Fulham. Nah, kalau kita tahu kan Fulham kan ini pelatihnya baru, yaitu Alvaro Arbeloa yang kemarin jadi caretaker ngegantiin Xabi Alonso yang ternyata harus resign lebih awal sebelum akhir musim, dan ketika menunggangi kursi caretaker manager ya tidak berkesan bagus ya, karena gagal di final, gagal di perempat final apa perlapan besar UCL gitu kan. Setelah sebelumnya dia tuh jadi pelatih atau manajer di Real Madrid under 18, 21, pokoknya akademi lah gitu kan. Nah ketika dimainin ke Fulham, dia main di Fulham, nah berarti kan dia mau ngebawa pemain-pemain yang kayaknya udah familiar sama taktiknya dia, which is berarti pemain-pemain mudanya Real Madrid yang di akademi atau La Fabrica gitu kan. Nah ini kita inget juga kayak cara mainnya Como, dimana waktu itu dia ngebeli Nico Paz gitu kan, Cesc Fabregas dari La Fabricanya Real Madrid gitu kan, akademi Real Madrid, dan ternyata works. Nico Paz sekarang jadi bintang di Como di Serie A Liga Italia. Cuman karena masih muda jadinya belum menerima panggung yang banyak. Kayak kemarin sih tetap dibawa di list FIFA World Cup 2026, cuman ya mainnya nggak sebanyak Messi lah kan gitu ya. Terus Real Madrid juga katanya lebih milih opsi buat peminjaman murni tanpa ada opsi kayak pembelian. Dan kalau dilihat tim-tim gede Premier League ini dia maunya tuh ujung-ujungnya di akhir musim pengen ada opsi pembelian gitu. Entah kalau misalnya Endrick main 30 kali di EPL mau ada opsi pembelian 100 juta euro mungkin gitu ya, cuman kan nggak tahu. Kalau dilihat nih dengan Endrick yang bodinya gede gitu ya, mungkin strength-nya gede juga, bakal cocok buat main di EPL. Dimana kan kalau kita tahu EPL kan liga terkompetitif di dunia, liga dengan body contact atau rough root nih, pokoknya tinggi sekali gitu untuk level kompetitifnya. Apalagi ada tekanan-tekanan medianya gitu ya. Itu sih bakal jadi gorengan banget nih kalau Endrick sampai ke IPL sama media ya. Apalagi kalau kita tahu umurnya kan masih belasan, dia udah nikah cuy. Dan udah nikah, ada perjanjian pranikahnya tentang uang-uang kalau sampai cerai atau gimana-gimana aja punya anak. Dan istrinya, which is itu pasti lebih tua daripada Endrick gitu ya. Ada yang bilang katanya, ini mah Endrick cuma dimanfaatin doang nih sama istrinya gitu kan, padahal kita kan nggak tahu juga, siapa tahu bener-bener sayang kan gitu. Terus ada pertandingan pramusim antara Arsenal yang kalah 3-2 dari Borussia Dortmund. Aduh, ini kalau nggak salah kemarin sempat kalah juga deh ini lawan siapa gitu ya, kalau nggak salah sih. Terus juga Arsenal udah memperkenalkan sign-in terbarunya, yaitu Bruno Guimaraes, yang sebelumnya kita bikin video kalau misalnya dia bakal ke Chelsea gitu. Ternyata enggak, ujung-ujungnya ke Arsenal. Dan ini jadi pembelian Arsenal termahal sepanjang sejarah setelah Declan Rice sama Kai Havertz kayaknya. Dia nomor 3 gitu.
entah nomor 3 apa nomor 4, pokoknya top 5 gitu ya. Jadi pembelian Arsenal termahal sepanjang sejarah itu lagi ada di era-era ini, dan semuanya kepake jadi first team. Jadi kalau fans Arsenal bilang, ini ownernya Arsenal pelit nih, nggak mau beli kayak Abramovich, enggak. Buktinya dia beli Declan Rice mahal itu, terus ada Kai Havertz juga dibeli dari rival semahal itu, dan sekarang ngedatengin Bruno Guimaraes. Ini yang kalau kita tahu pasti gajinya mahal banget, karena sempat ada desas-desus atau isu dibilang cewek atau istrinya si Bruno Guimaraes ini bakal jadi sosialita wax level tertinggi di Arsenal, atau mungkin bisa bilang di IPL, karena mungkin dengan gaya hidupnya atau misalkan dengan selera, atau emang ternyata kayak dia itu memang sosialita artis gitu kan. Mungkin sering review barang-barang mewah, atau sering ngasih lihat, oh gini loh first impression ketika buka tas yang sangat mahal ini. Mungkin ya, gue nggak tahu juga karena gue tidak terlalu ngikutin berita atau info-info atau gosip-gosip yang lingkupnya itu ke waxnya player-player bola. Gue lebih kayak lebih ngikutin tentang kayak, oh ini loh rumor-rumor transfer, oh gini loh nanti cara bermainnya dia gitu, karena dia kaki kanan, kaki kiri, bisa mainnya di sini. Nah itu gue lebih enak ngikutin itunya, segi taktikalnya, daripada yang cuman gosip-gosipnya doang. Cuman sisi gosip-gosipnya itu enak buat jadi gorengan media gitu kan. Ingat dong dulu ada wax-nya legend Real Madrid yang bermasalah dengan manajernya sendiri, aka Jose Mourinho ya. Jadi ada Iker Casillas yang ketahuan atau ngelik bocoran line up Real Madrid ke pacarnya waktu itu yang seorang jurnalis bola. Nah kan akhirnya waktu itu jadinya hubungan Mourinho sama kaptennya Real Madrid aka legendnya juga Iker Casillas retak, dan akhirnya ujung-ujungnya Casillas jadi tidak dipercaya menjaga gawang Real Madrid. Nah, mungkin teman-teman mau lihat emang bener atau enggak bener nggak sih ini, kayaknya enggak gitu-gitu banget. Nah, nanti cari sendiri deh ya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Gua juga ngeliat ini sebenarnya banyak, cuman ya udahlah nanti aja karena ini udah malam juga. Terus di setiap video ini selama 14 hari gue masih ngikutin YouTube Partner Program, jadi harus ada product tagging di video ini. Nah kali ini gue mau ngerekomendasiin salah satu barang yang gue pakai juga, yaitu Casio F91 edisi yang digital. Iya kan dia digital ya, tapi yang ininya logam dan ini bentukannya warnanya emas sih, tapi nggak emas beneran ya. Mungkin teman-teman mau suka juga. Ini bisa dipakai cowok cewek, unisex, cuman kayaknya lebih mantep kalau misalnya dipakai cewek-cewek. Tapi kalau cowok-cowok pakai juga nggak apa-apa sih, gue juga suka. Oke deh, segitu dulu teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-teman kamu yang suka bola, dan di komen juga, pasti gue bakal balas. Dan oke, segitu dulu ya. Thank you so much, bye, have a nice day everyone, God bless you all.